Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramdan dan Dewi sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Kota Blitar, Jawa Timur. Biasanya hampir tiap tahun mereka mudik menjelang Lebaran. Sejak pandemi COVID merebak, mereka terpaksa harus menahan keinginan untuk Lebaran bersama keluarga besarnya di Blitar. Ramdan dan Dewi sudah 8 tahun menikah, namun mereka belum dikaruniai anak. Tahun ini bersamaan dengan status darurat COVID resmi dicabut pemerintah, Dewi istrinya hamil. Menurut perkiraan dokter kandungannya, Dewi akan melahirkan minggu kedua atau ketiga bulan Mei. Artinya 2 atau 3 minggu setelah hari Lebaran. Setelah berunding juga dengan keluarga besar mereka di Blitar, akhirnya mereka memutuskan untuk mudik Lebaran tahun ini. "Oke Wi, kita mudik yang tahun ini," ujar Ramdan kepada istrinya. "Baik mas, besok aku mengajukan cuti," jawab Dewi. Untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik, Ramdan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dia dan istrinya punya jatah cuti cukup banyak, karena selama pandemi hak cutinya tidak pernah digunakan. Singkat cerita, pertengahan bulan puasa mereka sudah berada di Blitar. Selain melepas kangen dengan orang tua mereka, Ramdan dan Dewi juga menyempatkan bertemu dengan teman-teman sepermainan yang juga teman sekolahnya dulu. Kebetulan mereka memang satu sekolah, tapi beda angkatan. Ramdan 2 tahun di atas Dewi. Hingga menjelang Lebaran, hari-hari mereka selalu dipenuhi acara buka puasa bersama, baik dengan keluarga mereka maupun dengan teman-teman. Hari Lebaran pertama mereka habiskan berkumpul bersama orang tua Ramdan, kakak dan adik mereka. Kemudian hari kedua Lebaran mereka habiskan di rumah orang tua Dewi. Barulah hari ketiga, malam hari mereka berencana menghadiri acara reuni bersama teman-teman satu sekolah. Sore menjelang maghrib, Ramdan dan Dewi berangkat lebih awal dari rumah orang tua mereka di Jalan Abioso menuju Blitar Square di Jalan Merdeka. Mereka mau mencari sesuatu atau makanan yang akan dibawa ke acara reuni. Namun belum sampai di tujuan, tiba-tiba Dewi merasa tidak enak dengan perutnya. Rasa mulas terus yang amat sangat membuat keringat sebesar biji jagung mengalir di dahinya. "Mas, perutku mules sekali. Kenapa ya?" lalu Dewi. "Mules gimana, Wi? Sakit perut atau gimana? Tadi kamu makan apa?" jawab Ramdan. Tiba-tiba suara Dewi terdengar panik. "Mas, kursiku kok panas. Aduh, apa ini?" Ramdan segera menepikan mobilnya dan memeriksa apa yang dikatakan istrinya. "Loh, Wi, jangan-jangan ini air ketuban. Padahal dokter bilang kan masih 2-3 minggu lagi," Ramdan berujar sambil berusaha menenangkan diri. "Wah, kita harus ke rumah sakit." Ramdan segera memacu kendaraannya menuju rumah sakit. Saat itu yang terfikir olehnya adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo di Jalan Kalimantan. Di kejauhan bangunan rumah sakit mulai tampak. Segera saja Ramdan mengarahkan mobilnya menuju UGD rumah sakit itu. Karena masih dilanda kekhawatiran dan sedikit panik, Ramdan tidak terlalu memperhatikan suasana di depan rumah sakit. Setelah memarkir mobilnya dan mengambil kursi roda, Ramdan membawa istrinya ke resepsionis UGD. Di pintu masuk, keduanya disambut oleh penjaga dan resepsionis rumah sakit. Kedua orang itu tidak berbicara sama sekali, tapi melayani dan membantu mereka dengan ramah dan baik. Dewi dibawa masuk ke ruang periksa dan ada seorang dokter jaga yang sudah menunggu di sana. Tak lama, dokter setengah baya itu keluar ruang periksa menemui Ramdan dan berkata istrinya harus segera diambil tindakan karena air ketuban sudah hampir habis. Ramdan menyetujui dan Dewi segera masuk ke ruang operasi. Di ruang operasi mereka disambut oleh seorang dokter bedah dan 4 perawat yang membantu persalinan. Sekitar 45 menit di ruang operasi, dokter keluar dan mengatakan bayi lahir dengan selamat. Begitu juga ibunya. Ramdan bernafas lega sembari mengucap syukur.
Setelah itu dia segera mengabari kedua orang tua dan mertuanya. Ramdan juga mengabari salah seorang temannya untuk mengatakan dia tidak bisa hadir di reuni. Istrinya Dewi mendadak harus dilarikan ke rumah sakit karena akan melahirkan. Setelah itu, melihat keadaan Dewi dan bayinya, Ramdan bermaksud untuk pulang menyiapkan keperluan istri dan bayinya dan kembali esok pagi. Ramdan berpikir istrinya pasti akan tidur sampai pagi karena lelah pasca operasi dan masih pengaruh obat bius. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Saat keluar rumah sakit, di lorong menuju pintu depan rumah sakit, Ramdan berpapasan dengan beberapa perawat dan pasien yang berdiri di depan kamar mereka. Hanya saja, mereka menyapa dengan menganggukkan kepala tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu juga ketika tiba di parkiran, beberapa orang menyapanya, namun hanya dengan anggukan kepala. Saat itu Ramdan sempat terlintas dalam benaknya, kok tumben ya parkirannya sepi? Apa karena masih suasana lebaran ya? Batin Ramdan dalam hati. Keesokan harinya, selepas sholat subuh, Ramdan ditemani adiknya Rani kembali ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya dan membawakan pakaian ganti dan makanan. Setibanya di rumah sakit, dia terheran-heran dengan pemandangan yang dilihatnya. Adiknya Rani pun bingung. "Mas, ini kan rumah sakit lama, sudah nggak digunakan. Apa nggak salah, Mas?" tanya Rani. "Enggak kok, semalam aku kesini dan Dewi melahirkan di sini," ujar Ramdan yakin. Kemudian keduanya turun dan masuk ke dalam rumah sakit. Setelah tiba di dalam, barulah Ramdan dan Rani menyadari kalau rumah sakit itu dalam keadaan kosong. Perasaan khawatir dan panik segera menguasai Ramdan, juga Rani. Setengah berlari dia dan Rani menyusuri lorong dan memasuki kamar-kamar perawatan yang kosong semuanya. Ramdan memanggil nama istrinya, "Dewi, Dewi!" Namun tidak ada jawaban, padahal hampir semua ruangan di rumah sakit itu didatangi. Di tengah kepanikan yang semakin kuat dan juga kebingungan, Rani berkata, "Mas, tinggal kamar jenazah yang belum kita lihat." "Ah, masa sih harus ke sana?" jawab Ramdan gak yakin. "Coba aja lah Mas, nanti kalau tidak ada, kita lapor polisi," tandas Rani. Akhirnya setengah berlari mereka menuju kamar jenazah yang terletak di bagian belakang dan ada pintu keluar masuk sendiri. Di depan kamar jenazah, Ramdan berteriak memanggil nama istrinya, "Dewi! Dewi!" Dan suara Dewi terdengar dari dalam sambil menangis. Dia duduk di meja otopsi sambil menggendong bayinya. Segera Ramdan memeluk istri dan anaknya sambil memeriksa jika terjadi sesuatu pada mereka. Dan ternyata tengah malam Dewi terbangun karena suara bayinya dan dia kaget saat mengetahui berada di ruang jenazah. Mau bangun keluar selain takut juga tidak sanggup melawan rasa letih dan sakit pasca operasi. Akhirnya Dewi memutuskan menunggu sampai pagi. Menunggu terang dan fisiknya lebih baik sambil berharap Ramdan suaminya datang atau bertemu dengan orang lain. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.